Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aset tetap. Pembahasan terdiri dari 1 karakteristik, 2 perolehan, 3 penyusutan dan terakhir adalah pelepasan. Pertama kita akan bahas tentang karakteristik. Kita mulai dari pengertian. Yang dimaksud dengan aset tetap atau fixed asset merupakan aset yang sifatnya jangka panjang, atau bersifat permanen seperti misalnya peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Karakteristik aset tetap diantaranya memiliki bentuk fisik atau aset berwujud, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional, serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Misalnya bagi dealer mobil, mobil tidak akan masuk ke dalam aset tetap, kecuali mobil tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak diperjualbelikan. Beberapa pengendalian aset tetap yang dapat diterapkan antara lain, 1. Pengadaan aset tetap harus memperoleh otorisasi oleh berbagai tingkatan manajemen. 2. Kebijakan keuangan dan akuntansi tentang pengadaan, penjualan, perpindahan, kapitalisasi maupun perpindahan aset tetap. 3. Penyelenggaraan buku pembantu dan perhitungan fisik secara periodik. 4. Mengasuransikan aset tetap. Berikutnya, kita bahas mengenai perolehan. Dalam suatu perolehan, tidak seluruhnya dapat digolongkan ke dalam aset tetap, setidaknya harus melalui 2 tahapan. Tahap pertama, apakah aset yang dibeli sifatnya jangka panjang? Jika tidak, maka masukkan ke beban, jika ya, maka masuk ke tahap kedua. Apakah aset dipergunakan untuk tujuan produktif? Jika tidak, maka masukkan ke investasi, jika ya, maka barulah kita dapat akui sebagai aset tetap. Berikutnya, tentang biaya perolehan. Bahwa biaya perolehan adalah segala pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh aset, sampai aset tersebut siap digunakan. Dalam slide ini misalnya gedung, perolehannya terdiri dari honor arsitek, honor insinyur, asuransi selama pembangunan, dan lain sebagainya. Mesin dan peralatan, terdiri dari pajak penjualan, ongkos kirim, pemasangan, dan lain sebagainya. Nah, tidak semua pengeluaran termasuk ke dalam perolehan. Misalnya, kerusakan akibat kekerasan, kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama bongkar pasang, maupun denda perizinan yang tidak lengkap. Pengeluaran tersebut timbul karena kelalaian, sehingga tidak boleh masuk ke dalam perolehan. Sekarang kita masuk ke contoh. Sebuah mesin dibeli tunai pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dengan harga 5 miliar, ongkos pengiriman 15 juta, pemasangan 25 juta, asuransi perjalanan 20 juta, serta ongkos perbaikan karena kesalahan pemasangan 10 juta. Mesin diperkirakan dapat dipakai selama 5 tahun dengan nilai residu 560 juta. Maka kita hitung perolehannya sebagai berikut. Harga pembelian 5 miliar, ongkos kirim 15 juta, pemasangan 25 juta, asuransi perjalanan 20 juta, maka total harga perolehan mesin 5 miliar 60 juta. Ditambah perbaikan 10 juta, di mana kita tidak boleh memasukkannya sebagai perolehan, sehingga kas yang dibayarkan 5 miliar 70 juta, maka jurnalnya adalah mesin 5 miliar 60 juta, beban perbaikan mesin 10 juta pada kas. Setelah aset tetap yang telah dimiliki perusahaan, seringkali ada pengeluaran tambahan atas aset tetap tersebut. Pengeluaran terdiri dari 2, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal.
Pengeluaran pendapatan yaitu pengeluaran yang bertujuan mempertahankan kondisi normal aset tetap, misalnya perawatan atau perbaikan. Perlakuan atas pengeluaran tersebut biasanya mendebet akun beban perbaikan dan perawatan. Sedangkan pengeluaran modal yaitu pengeluaran yang bertujuan memberikan manfaat lebih dari satu periode. Pengeluaran modal terdiri dari dua, pertama untuk peningkatan aset. Peningkatan aset dapat menambah nilai aset, misalnya penambahan fasilitas kolam renang pada suatu gedung, maka atas pengeluaran tersebut, mendebet akun aset tetap. Kedua, perbaikan luar biasa, yang bertujuan untuk meningkatkan umur ekonomis aset, misalnya perbaikan besar mesin pabrik 5 tahun sekali, sehingga atas pengeluaran tersebut, mendebet akun akumulasi penyusutan, atau ada revisi atas periode penyusutan. Selanjutnya terkait sewa. Akuntansi mengakui dua perlakuan atas sewa, yaitu sewa modal dan sewa operasi. Pertama, sewa modal. Dianggap membeli aset. Mendebet aset sebesar nilai pasar dan mengkredit liabilitas sewa jangka panjang. Aset disusutkan selama masa sewa. Kedua, sewa operasi. Dianggap menyewa aset. Mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Kewajiban sewa masa mendatang tidak diakui dalam akun tersebut, namun diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, kita membahas mengenai penyusutan. Penyusutan atau depresiasi aset tetap merupakan alokasi biaya perolehan ke dalam beban penyusutan sepanjang masa manfaat aset tetap. Perlu dipahami bahwa penyusutan tidak menunjukkan penurunan nilai pasar aset tetap, jadi nilai buku aset tetap tidak selalu sama dengan nilai pasarnya. Penyusutan juga tidak menyediakan kas untuk mengganti aset pada saat masa manfaat habis. Metode penyusutan yang dapat dipakai ada tiga, yaitu 1. Garis lurus 2. Unit produksi, dan 3. Saldo menurun ganda. Semua aset tetap kecuali tanah kapasitasnya akan berkurang dalam memberikan manfaat. Berkurangnya manfaat tersebut diakui sebagai beban depresiasi atau penyusutan. Penyusutan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor fisik, karena kerusakan, keausan akibat penggunaan maupun pengaruh cuaca, serta faktor fungsional yaitu ketika aset tidak mampu lagi menyediakan manfaat sebagaimana mestinya, misalnya smartphone. Sedangkan jurnal penyusutan, berlaku untuk semua metode, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban termuat dalam laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan termuat dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang aset tetap. Jurnal penyusutan akan kita catat saat proses penyesuaian akhir tahun atau saat akan menyusun laporan keuangan, maupun saat penghentian aset tetap. Berikutnya, kita masuk ke ilustrasi. Kita akan gunakan ilustrasi untuk semua metode penyusutan. Misalnya pembelian mesin produksi pada tanggal 1 Januari tahun 2017, harga perolehan 24.000, perkiraan masa manfaat 5 tahun, estimasi penggunaan 10.000 jam dan nilai sisa 2.000. Pertama, kita pelajari metode garis lurus. Metode ini sangat sering Pertama, kita pelajari metode garis lurus. Metode ini sangat sering dipergunakan, karena mudah dalam pengaplikasiannya. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Rumus penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Maka kita dapat hitung, penyusutan per tahun, harga perolehan 24.000, dikurangi nilai sisa 2.000, dibagi masa manfaat 5 tahun. Maka penyusutan per tahun 4.400.
Kita masukkan data perhitungan ke tabel yang terdiri dari tahun, nilai buku awal tahun, beban depresiasi, akumulasi depresiasi dan nilai buku akhir tahun. Tahun 2017, nilai buku awal tahun 24.000 sesuai harga perolehan, lalu penyusutan 4.400. Akumulasi depresiasi 4.400, sehingga nilai buku akhir tahun diperoleh dari nilai buku awal tahun dikurangi dengan akumulasi depresiasi, 24.000 dikurangi 4.400, ketemu 19.600. Tahun 2018, nilai buku akhir tahun 2017 menjadi nilai buku awal tahun 2018, 19.600, lalu penyusutan sama 4.400, akumulasi depresiasi 8.800 diperoleh dari akumulasi depresiasi 2017 4.400 ditambah penyusutan 2018 4.400, sehingga nilai buku awal tahun 19.600 dikurangi penyusutan 4.400 menjadi 15.200. Dan seterusnya, hingga tahun 2021 nilai buku akhir tahun akan sama dengan nilai sisa yang telah ditetapkan. Karena pembelian kebetulan bertepatan pada awal periode, maka pada tahun 2017 disusutkan penuh 1 tahun. Apabila pembelian tidak bertepatan pada awal periode, maka penyusutan harus menyesuaikan pada bulan pemakaian aset dalam 1 tahun. Misalnya aset tetap dibeli tanggal 1 April maka penyusutan 2017 mulai tanggal 1 April sampai tanggal 31 Desember adalah 9 bulan, berarti penyusutan 2017 dikalikan dengan 9/12. Barulah di tahun berikutnya, disusutkan 1 tahun, Berikutnya, metode unit produksi. Jika metode garis lurus, aset dianggap memberikan manfaat yang sama, metode unit produksi lebih tepat digunakan untuk aset tetap yang memberikan manfaat tidak sama setiap periode. Pertama, kita harus hitung penyusutan dalam satuan, misalnya per unit, per jam, dan lain sebagainya. Rumusnya adalah harga perolehan, dikurangi nilai sisa, dibagi estimasi penggunaan, dalam unit, dalam jam, dan lain sebagainya. Maka kita dapat hitung, penyusutan per jam mesin, harga perolehan 24.000, dikurangi nilai sisa 2.000, dibagi estimasi penggunaan mesin, 10.000 jam. Maka penyusutan per jam 2,20. Apabila pada tahun 2017 mesin digunakan selama 1.500 jam, maka penyusutan 2017 sama dengan tarif per jam 2,20, dikali 1.500 jam, sehingga penyusutan 2017 sebesar 3.300. Tahun 2018 dan seterusnya, Selanjutnya, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang semakin turun tiap periode. Pertama kali, kita harus tentukan terlebih dahulu tarif penyusutan. Ada 2 tahap dalam menghitung tarif penyusutan. Pertama kita hitung, harga perolehan dibagi masa manfaat, tanpa melihat nilai sisanya, 24.000 dibagi 5 tahun, ketemu 4.800, lalu dibagi harga perolehan, 24.000, maka diperoleh 0,2 atau 20%. Tahap kedua, kalikan presentase yang telah kita hitung tadi 2 kalinya, sehingga diperoleh tarif 40%. Perlu diketahui, bahwa pada tahun pertama penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif 40%, dikali dengan harga perolehan. Pada tahun berikutnya, penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif 40% dengan nilai bukunya. Mari kita lihat ke dalam tabel.
Tahun pertama, nilai buku awal tahun 24.000, dengan presentase 40%, maka beban depresiasi 9.600. Dan akumulasi penyusutan juga 9.600, maka nilai bukunya 14.400, diperoleh dari nilai buku awal tahun dikurangi beban penyusutan. Pada tahun kedua, nilai buku akhir tahun pertama menjadi nilai buku awal tahun kedua 14.400, dengan tarif 40%, maka beban penyusutan 5.760. Yang membedakan antara tahun pertama dengan tahun kedua, tahun pertama tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan, sedangkan tahun kedua dan seterusnya, tarif penyusutan dikali nilai bukunya. Kita lanjutkan. Maka akumulasi penyusutan 15.360, diperoleh dari akumulasi depresiasi tahun pertama 9.600, ditambah penyusutan tahun kedua 5.760. Sedangkan nilai buku akhir tahun menjadi 8.640, diperoleh dari nilai buku awal tahun dikurangi beban penyusutan. Dan seterusnya, hingga pada tahun kelima kita harus sesuaikan nilai penyusutan, sehingga nilai buku akhir tahun harus sesuai dengan nilai estimasinya. Dalam hal ini, jika kita tetap menghitung menggunakan tarif 40%, maka nilai sisa tidak akan sama dengan nilai buku pada akhir tahun. Sehingga pada tahun kelima kita abaikan tarif 40%, beban penyusutan kita dapat hitung dari nilai buku awal tahun dikurangi nilai sisa, maka penyusutannya 1.100, sehingga akumulasi 22.000, dan nilai buku akhir tahun 2.000, sama dengan nilai sisanya. Selanjutnya, penyusutan menurut peraturan perpajakan. Perusahaan dapat menerapkan metode dan tarif penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga pada saat pelaporan pajak tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dipelajari tersendiri pada mata kuliah perpajakan atau akuntansi pajak. Terbagi menjadi dua, non-real estate 4 kelompok, dan properti 2 kelompok. Jika kita memiliki komputer, maka termasuk ke non-real estate kelompok 1, dengan masa manfaat 4 tahun, dapat memilih dua metode penyusutan, garis lurus dengan tarif 25%, atau saldo menurun 50%. Jika kita memiliki gedung yang bersifat permanen, maka umur ekonomisnya 20 tahun, dan metode penyusutan yang digunakan hanya garis lurus, dengan tarif 5%. Selanjutnya adalah perubahan estimasi penyusutan. Dalam tahun berjalan, dimungkinkan adanya perubahan masa manfaat atau nilai sisa aset yang kita miliki. Sebagai contoh, mesin yang dibeli tanggal 1 Januari tahun 2014, biaya perolehan 140 juta, masa manfaat 5 tahun, dan nilai sisa 10 juta, maka penyusutan per tahun dengan garis lurus ketemu 26 juta. Pada akhir tahun 2015, maka nilai bukunya menjadi 88 juta, diperoleh dari perolehan 140 juta, dikurangi penyusutan 2 tahun, 52 juta. Jika pada awal 2016 terjadi perubahan masa manfaat 8 tahun dan nilai sisa 8 juta, maka pada tahun 2016 dan seterusnya menggunakan perhitungan yang baru. Harga perolehan dianggap menggunakan nilai buku akhir 2015, sebesar 80 juta, dikurangi nilai sisa yang baru 8 juta, dibagi masa manfaat yang baru 8 tahun, maka penyusutan 2016 dan seterusnya 10 juta per tahun. Berikutnya kita bahas tentang pelepasan. Pelepasan yang pertama adalah penghentian. Aset tetap yang sudah tidak dipakai lagi oleh perusahaan, dapat dihentikan. Hal yang harus diperhatikan adalah, 1. Tentukan nilai penyusutan saat tanggal penghentian, sehingga diperoleh nilai bukunya. Dan 2. Tentukan kerugian penghentian dengan rumus,
harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi aset tetap. Sebagai contoh, pada tanggal 1 April tahun 2016 PT KP melakukan penghentian mesin karena sudah tidak produktif. Harga perolehan 5 juta, umur manfaat 4 tahun, dan nilai sisa 1 juta, disusutkan dengan metode garis lurus, dan dibeli pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Dapat dilihat timeline-nya. Pembelian mesin pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Penyusutan, tanggal 31 Desember tahun 2014 dan 2015. Serta penghentian tanggal 1 April tahun 2016. Penyusutan tanggal 1 Januari tahun 2016 hingga tanggal 1 April tahun 2016 belum dilakukan, sehingga kita harus hitung penyusutannya. Penyusutan tanggal 31 Desember tahun 2014 dan 2015 dapat dihitung, harga perolehan 5 juta, dikurangi nilai sisa 1 juta, dibagi masa manfaat, 4 tahun. Maka penyusutan per tahunnya adalah 1 juta. Sehingga penyusutan tanggal 31 Desember tahun 2014 dan 2015, masing-masing 1 juta. Lalu pada tanggal penghentian, penyusutan tanggal 1 Januari tahun 2016 hingga tanggal 1 April tahun 2016 atau 3 bulan, maka 3/12 dikalikan dengan 1 juta penyusutan per tahun. Sehingga ketemu 250.000. Maka akumulasi penyusutan per tanggal 1 April tahun 2016 sebesar 2.250.000. Lalu kita kurangkan dengan harga perolehan 5 juta, maka terjadi kerugian penghentian sebesar 2.750.000. Lalu dapat kita jurnal. Jurnal pertama mencatat penyusutan saat tanggal penghentian. Beban depresiasi mesin, pada akumulasi depresiasi mesin, sebesar 250.000. Jurnal kedua mencatat penghentian mesin. Akumulasi depresiasi mesin, sesuai perhitungan 2.250.000, rugi penghentian aset tetap 2.750.000, rugi selalu didebat. Pada mesin, karena dihentikan, sebesar harga perolehan, 5 juta. Selanjutnya, pelepasan karena penjualan. Sama seperti penghentian, yang dilakukan pertama kali adalah menghitung penyusutan saat tanggal penghentian, sehingga diperoleh nilai bukunya. Barulah kemudian dibandingkan antara hasil penjualan dengan nilai buku. Jika hasil penjualan lebih besar dari nilai buku, maka terjadi laba. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku, maka terjadi rugi penjualan aset tetap. Dengan ilustrasi yang sama, misalnya mesin dijual dengan harga 3 juta. Maka, nilai buku diperoleh dari harga perolehan, 5 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, 2.250.000, maka nilai bukunya sebesar 2.750.000. Nilai buku sebesar 2.750.000 kita bandingkan dengan hasil penjualan, 3 juta. Karena hasil penjualan lebih besar dari nilai buku, maka terjadi laba penjualan aset tetap sebesar 250.000. Lalu dapat kita jurnal. Jurnal pertama sama, mencatat penyusutan saat penjualan. Beban depresiasi mesin, pada akumulasi depresiasi mesin, sebesar 250.000. Jurnal kedua mencatat penjualan mesin. Kas, dari hasil penjualan 3 juta. Akumulasi depresiasi mesin, sesuai perhitungan 2.250.000. Pada laba penjualan aset tetap 250.000, laba selalu dikredit. Dan mesin, sebesar harga perolehan, 5 juta. Berikutnya adalah pertukaran.
Pertukaran dapat melibatkan pertukaran aset tetap yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jika pertukaran antara aset yang sejenis, maka apabila menghasilkan laba, maka laba diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan aset baru. Namun, jika pertukaran sejenis menghasilkan rugi, maka rugi diperlakukan sebagai kerugian pertukaran. Nah, jika pertukaran antara aset yang tidak sejenis, entah laba maupun rugi, tetap dilaporkan ke laba atau rugi pertukaran. Dalam pertukaran mesin, dibutuhkan harga pasar aset yang kita akan tukar untuk menentukan laba atau rugi pertukaran. Sebagai ilustrasi, pertama pertukaran sejenis yang menghasilkan laba. Dengan contoh yang sama, mesin lama ditukar dengan mesin baru, dengan menambah kas sebesar 500.000. Harga pasar mesin lama sebesar 3 juta. Maka, nilai buku diperoleh dari harga perolehan, 5 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, 2.250.000, maka nilai bukunya sebesar 2.750.000. Nilai buku sebesar 2.750.000 kita bandingkan dengan harga pasar mesin lama, 3 juta. Karena harga pasar mesin lama lebih besar dari nilai bukunya, maka terjadi laba pertukaran aset tetap sebesar 250.000. Nah, laba pertukaran ini hanya boleh diakui sebagai pengurang harga perolehan mesin baru. Perhitungannya adalah harga pasar mesin lama 3 juta, ditambah kas yang kita bayarkan 500.000, dikurangkan dengan laba pertukaran 250.000. Maka diperoleh harga perolehan mesin baru sebesar 3.250.000. Sehingga dapat kita jurnal. Jurnal pertama sama, mencatat penyusutan saat pertukaran. Beban depresiasi mesin, pada akumulasi depresiasi mesin, sebesar 250.000. Jurnal kedua mencatat pertukaran mesin lama dengan mesin baru. Mesin baru 3.250.000, sesuai perhitungan. Akumulasi depresiasi mesin, 2.250.000. Pada kas, 500.000. Dan mesin lama, sebesar harga perolehan, 5 juta. Ilustrasi kedua, pertukaran sejenis yang menghasilkan rugi. Dengan contoh yang sama, mesin lama ditukar dengan mesin baru, dengan menambah kas sebesar 500.000. Sedangkan, harga pasar mesin lama sebesar 2.250.000. Maka, nilai buku diperoleh dari harga perolehan, 5 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, 2.250.000, maka nilai bukunya sebesar 2.750.000. Nilai buku sebesar 2.750.000 kita bandingkan dengan harga pasar mesin lama, 2.250.000. Karena harga pasar mesin lama kurang dari nilai bukunya, maka terjadi rugi pertukaran aset tetap sebesar 500.000. Maka perolehan mesin baru diperoleh dari harga pasar mesin lama, 2.250.000, ditambah kas yang dibayarkan sebesar 500.000, sehingga harga perolehan mesin baru sebesar 2.750.000. Maka dapat langsung kita jurnal. Jurnal pertama sama, mencatat penyusutan saat pertukaran. Beban depresiasi mesin, pada akumulasi depresiasi mesin, sebesar 250.000. Jurnal kedua mencatat pertukaran mesin lama dengan mesin baru. Mesin baru, 2.750.000, sesuai perhitungan. Akumulasi depresiasi mesin, 2.250.000. Rugi pertukaran aset tetap 500.000. Pada kas, 500.000. Dan mesin lama, sebesar harga perolehan, 5 juta.
Ilustrasi ketiga, pertukaran aset tidak sejenis, dalam kasus ini menghasilkan rugi, dan mirip dengan kasus sebelumnya. Dengan contoh yang sama, mesin ditukar dengan laptop, dengan menambah kas sebesar 500.000. Sedangkan, harga pasar mesin sebesar 2.250.000. Maka, nilai buku diperoleh dari harga perolehan, 5 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, 2.250.000, maka nilai bukunya sebesar 2.750.000. Nilai buku sebesar 2.750.000 kita bandingkan dengan harga pasar mesin, 2.250.000. Karena harga pasar mesin kurang dari nilai bukunya, maka terjadi rugi pertukaran aset tetap sebesar 500.000. Maka perolehan laptop diperoleh dari harga pasar mesin, 2.250.000, ditambah kas yang dibayarkan sebesar 500.000, sehingga harga perolehan laptop sebesar 2.750.000. Maka dapat langsung kita jurnal. Jurnal pertama sama, mencatat penyusutan saat pertukaran. Beban depresiasi mesin, pada akumulasi depresiasi mesin, sebesar 250.000. Jurnal kedua mencatat pertukaran mesin dengan laptop, dalam hal ini laptop dimasukkan ke akun peralatan kantor. Maka jurnalnya, peralatan kantor, 2.750.000, sesuai perhitungan. Akumulasi depresiasi mesin, 2.250.000. Rugi pertukaran aset tetap 500.000. Pada kas, 500.000. Dan mesin lama, sebesar harga perolehan, 5 juta. Terakhir, terkait pelaporan. Beban penyusutan yang telah dihitung, dilaporkan ke laporan laba rugi. Dalam laporan posisi keuangan, setiap golongan utama aset tetap dan penyusutannya harus diungkapkan. Rincian aset tetap dan penyusutan untuk setiap jenis persediaan dapat disajikan tersendiri dalam daftar aset tetap, atau catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh pelaporan aset tetap dalam laporan posisi keuangan. Akumulasi penyusutan diletakkan di bawah aset tetap sebagai pengurang. Demikian, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.